Menurut saya dia yang salah paham. Gimana nih maksudnya? Mensimplifikasi masalah Papua hanya soal salah paham. Jadi begini menurut saya, persis apa yang terjadi hari ini respon negara, itulah yang terjadi selama puluhan tahun terhadap Papua. Jadi negara salah merespon Papua, dan akhirnya dampaknya ada soal, kalau Pak Lenis tadi pakai bahasa, ada soal kewenangan, soal politik, dan juga soal sosial. Mungkin saya mau melihatnya soal ekonomi, soal birokrasi dan kewenangan tadi, kalau seperti Pak Lenis bilang. Yang ketiga juga soal keadilan, gitu ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kalau dari sisi ekonomi, soal sisi pembangunan gitu ya, Papua daerah yang menyumbang cukup tinggi pendapatan negara, ya kan, tambangnya luar biasa. Tetapi kualitas pembangunan manusianya itu saya pikir 5 besar terburuk di Indonesia, terlebih-lebih Papua Barat, Pak, gitu ya kan. Nah, yang kedua, dari soal pembangunan tadi itu yang muncul pembangunan-pembangunan yang sifatnya bisa ditepuk tanganin gitu, bikin infrastruktur, bikin pasar dan lain-lain. Itu nggak dibutuhin sama mereka memangnya? Nanti saya akan ke sana. Okay. Saya cuma mau bilang bahwa pembangunan itu konsepnya bukan konsepnya tukang cor-coran gitu. Pembangunan itu artinya develop, menciptakan kemampuan yang berlebih untuk kebutuhan bekerja mencapai satu tujuan yang situasi yang lebih baik. Di situ ada faktor manusia juga, ada faktor keseimbangan juga, proporsional dalam rangka membangun. Jangan juga membangun yang berlebihan. Saya kasih contoh, membangun infrastruktur di mana di Papua. Ada berapa paling ini? Ada 5 ruas infrastruktur kalau nggak salah ya. Jayapura Wamena, Duga Wamena. Ada beberapa lah ya. Nabire Sorong. Nah, kita perlu tahu, ya, negara perlu buka kajiannya. Berapa banyak yang akan mengakses? Berapa banyak itu akan mengkonektivitaskan antara satu dengan yang lain yang memang benar-benar buat rakyat. Jangan-jangan ini yang menggunakan nanti para industriawan, para bisnismen. Jadi itu satu hal soal pembangunan kita bisa lihat. Tidak ada koneksian ya terhadap masyarakat. Yang berikutnya lagi soal justice. Soal justice itu begini yang saya mau maksud. Ada masalah di Papua. Kalau yang dianggap sebagai pelaku atau ada suatu peristiwa, pasti yang dilihat pelakunya orang Papua. Maka itu dikejar sampai, ibarat kata nih, sampai ke lubang selokan. Tapi kalau yang satu peristiwa itu ada unsur atau yang melakukan adalah unsur negara, ya itu kayak terjadi di Papua atau di Papua yang saya maksud ini. Kita bicara soal Papua. Nah, itu berat sekali diselesaikan. Kasus-kasus pelanggaran HAM gitu ya, itu berat sekali diselesaikannya. Nanti saya akan balik ke kantornya Menko Polhukam tuh soal ini. Yang berikutnya lagi soal birokrasinya. Betul, menurut Undang-Undang Otsus gitu ya, kewenangan itu gubernur dan bupati itu orang Papua. Tapi kan itu sebetulnya menjebak. Kayak semacam ini pendapat saya, kayak semacam mau mengadu domba orang Papua. Jadi kalau misalnya ada yang korupsi, kan orang Papua sendiri yang korupsi. Kalau ada yang salah, ya kan yang salah pimpinannya orang Papua sendiri. Ini menarik nih, tadi sempat kita bahas ya, Otsus ini sebenarnya malah justru kayak menjebak, kayak mengadu domba orang Papua gitu. Gimana, Pak Lenis? Ya, sebenarnya ini kalau selalu saya bicara, saya ini atas nama kepala suku ya, satu bahasa ini. Jadi gini, kalau saya selalu bilang kalau orang Papua kerja tidak jujur atau tidak dengan hati, itu bukan orang Papua. Tapi orang pendatang kerja dengan hati, dia orang Papua. Itu bahasa selalu adat saya pakai. Karena apa? Sebelum Otsus, itu yang orang Jawa pimpin kami lebih baik dari kita sekarang. Saya pasti, abang-abang saya pasti marah saya sekarang di TV ini. Tapi kita jujur dengan hati, karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Nanti ini ya, tapi saya mau lanjutkan begini. Jadi maksud saya tadi, saya sebutkan poin-poin tadi tersebut. Nah, itu sifatnya akumulatif. Ya kan, sifatnya akumulatif, dan ketika dan ada poin lain lagi di luar Papua. Satu, di Republik ini ada isu-isu yang sering dijadikan isu panggung. Ya, komunisme. Ya kan, terorisme. Gitu, ya kan, soal LGBT. Ya kan? Nah, salah satunya di situ ada lagi namanya Papua. Nah, pasti setiap isu Papua, apalagi kalau isu itu yang bawa adalah orang Papua,
atau misalnya rambut keriting, kulit hitam, yang bicara, yang membawa itu, pasti ujung-ujungnya dituduh keras. Jadi dia harus declare dulu bahwa saya NKRI, saya Merah Putih, baru dia boleh bicara Papua. Kalau dia nggak mendeklarasi dirinya seperti itu, tidak menunjukkan, harus menunjukkan secara berlebihan bahwa dia cinta NKRI, kalau dia nggak mendeklarasikan itu, maka berpotensi dia dituduh macam-macam. Ya kan, separatis lah, atau apapun lah segala macam. Nah, ini sering terjadi. Kasus misalnya asrama Kalasan itu, Jalan Kalasan di Surabaya itu, kan simple provokasinya. Ya kan, ada tiang tiba-tiba ditemukan sudah jatuh, ada benderanya yang arahnya ke got, lalu datang diramein seperti itu. Nah, ini jadi ini bentuk respon kita kepada orang Papua yang rambut keriting dan kulit hitam itu. Berarti memang Bang Haris membenarkan ada diskriminasi begitu? Memang terjadi diskriminasi. Dimanapun dan itu mereka berada. Dimanapun mereka berada, mereka didiskriminasi. Walaupun mereka NKRI. Mereka harus bersusah payah mendeklarasikan bahwa dia NKRI, baru orang agak sedikit nyaman sama dia, terutama dari orang-orang dari pemerintahan. Orang-orang dari pemerintahan gitu ya, rejimnya nggak cuma rejim Jokowi, rejim yang sebelumnya juga sama aja, ya kan? Itu harus melihat bahwa Anda harus NKRI dulu, kira-kira mau bilang begitu. Bener nggak Pak Lenis kayak gitu? Susah loh untuk membuktikan bahwa Pak Lenis kan di pemerintahan, dia nggak tahu. Tapi kalau dia kan, memang dari masyarakat, itu kan itu 4 tahun lalu. Ya. Nah sekarang dia orang pemerintahan, jadi kalau Anda tanya opini ini, tapi saya meragukan itu. Mewakili dulu kepala suku begitu ya, dulu kepala suku dia, kepala suku. Pak Lenis gimana Pak Lenis?